Waktunya Gen Liga Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Gen, kembali lagi di Gen Liga Podcast. Give positive impact. Kali ini kita kedatangan tamu yang super duper spesial nih, dari tim Kirliga lagi yang baru saja mencetak prestasi baru buat 5-3. Ini kita ada Kak Aisyah, ada Kak Rofi, dan pembina Kirliga yaitu Kak Bagus. Halo Kak Bagus, Kak Aisyah, Kak Rofi. Ini kita fokus ke pertanyaan pertama atau perkenalan dulu ya. Kak Aisyah boleh kenalin dulu? Ya, perkenalkan, saya Aisyah Aryati dari kelas 8D. Saya Rofiela Khoinisa dari kelas 9F. Dan saya Kak Bagus Fatnagara HT, biasa dipanggil Kak Fat, sebagai pembina Kirliga. Ini Kak Rofi sama Kak Aisyah udah ikut Kir dari kelas 7 atau kelas 8? 8. Kelas 8. Oh. Ya, saya sama kelas 8. Oh. Langsung masuk ke pertanyaan pertama ya buat Kak Aisyah sama Kak Rofi. Tema penelitian kakak itu tentang apa ya? Kemudiannya jadi tentang sejarah mikrolet atau lainnya yang kayak yang di jalan-jalan yang warna biru itu. Kita membahas tentang bagaimana perkembangan mereka dari 1989, di mana saat itu mereka baru awal-awal muncul dan sangat populer hingga tahun 2017. Waktu kepopuleran mereka itu mulai menurun. Oh, jadi tema penelitiannya kakak ini tentang land. Ya, sejarahnya. Oke, ini kita langsung ke pertanyaan kedua. Boleh? Baik. Alasan memilih judul penelitian tersebut itu kenapa sih? Alasannya sih simple, soalnya kita mau melihatkan kalau seberapa banyak sih atau seberapa besar perbedaan atau perbandingan dari awal-awal mereka populer atau awal-awal mereka muncul sampai dengan saat ini. Oh. Ya. Emang menurun? Ya, sekarang lagi digantiin di Surabaya, lagi digantiin ya, sama Warawiri ya, lebih Wirawiri. modern. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Jadi gini Kak, kan di setiap penelitian tuh pasti ada yang namanya kendala ya. Kira-kira kendala di penelitiannya kakak itu apa ya kira-kira? Ayo saja dulu. Kalau kendala menurutku sih ya deadline-nya ya. Jadi kayak deadline-nya itu mepet banget. 1 minggu baru dikasih tahu nih. Kita harus ngerjain semuanya dari 1 minggu itu harus selesai. Udah gitu belum semuanya disiapin. Tiba-tiba aja udah disuruh gitu. Ya gimana nggak bingung coba? Oh, jadi sering kepepet gitu ya. Wah, oke. Tapi justru dari kepepet itu kemampuan kita makin cepet loh, makin terus berkembang gitu. Kayak kita gak nyangka bisa ngetik secepat itu. Udah ngetik, ngelakuin penelitian, ngelakuin survei dan lain sebagainya. Sampai gambar sendiri pun selesai. Aku bisa nangkap ini pasti kalian semenjak masuk Kir juga ngerjain tugas itu satset karena dikejar deadline itu juga kan ya. Bener. Jadi satset bagi kalian yang mau satset langsung aja masuk Kir. Baik, ini sudah ditawarin sama Kak Rofi nih loh. Nanti bisa hubungin Kak Bagus untuk masuk Kirliga ya, bisa dihubungin Kak Bagusnya. Ini kita mau lanjut nih. Lanjut. Saya kendalanya sama kendalanya. Oke. Suka duka mengikuti lomba penelitian itu apa? Pasti ada suka dukanya dong. Kalau menurut saya lebih banyak dukanya sih. Aduh, kok banyak dukanya? Tapi kalau sukanya itu juga banyak sih. Ya. 1:2. 1:2. Oke. Bisa diperjelas aja ya, kamu yang mau perjelas. Ya kalau sukanya sih kalau kita masuk finalis nih, nah itu kan nanti ada hiburan gitu ya. Nah itu yang seru, jadi kayak hiburannya itu bisa ngehilangin stres kita waktu ngelesain di kepepet deadline tadi. Kalau aku sukanya itu saat mulai mengetik penelitiannya.
saat kita udah kan ini ya bahan udah dapet bahan penelitian, tinggal ngetik. Itu ngetiknya enak banget kayak tek. Tinggal ngetik. ASMR. Bener banget, aku juga dulu kalau misalnya lagi bikin proposal atau apa-apa, kalau udah dapet bahannya tuh langsung ngetiknya cepet gitu. Kayak berasa udah profesional banget. Iya. Itu kayak bikin seneng banget, jadi semangat ngerjain tugas gak sih? Kayak refleks, apa aku harus masuk kantor ya? Apa kerja kantoran aja ya? Biar Bener ngetik-ngetik banget aja. loh. Jadi independent woman katanya. Iya. Dukanya kakak ikut Kirliga itu apa kira-kira? Kayak bayangin aja ya kan, kayak udah deadline udah mepet, terus kita udah gak kepikiran mau judul apa. Judul ini kayak udah pasaran, judul itu terlalu sulit, judul ini judul dan lain sebagainya. Aku juga gitu sih, kalau misalnya udah dikejar deadline mepet tapi belum selesai, kayak ini gimana? Langsung kena mental itu pasti. Ini kita langsung lanjut ke pertanyaan berikutnya buat Kak Bagus nih, kasihan Kak Bagus dari tadi diem Iya. aja ya. Lirik-lirik aja. Ini aku ada pertanyaan nih Kak Bagus. Iya, pasti seru. Oh iya dong. Sudah bergelut di dunia penelitian itu berapa lama kira-kira? Berapa lama ya? Berapa lama? tuh? Berapa kira-kira? Dihitung dimulai dari tahun 2008. 2008 itu Saya belum ketika lahir. Kak Bagus SMA. Di SMA itu kan ada eskul karya ilmiah remaja. Ya, di sana tertariknya kok menggeluti IPA. IPA itu penelitian. Nah, mengarahnya ke praktikum. Nah, dulu kan serangannya utik-utik. Nah, utik-utik itu apa? Bongkar pasang. Terima bongkar kayak terima masang. Jadi kalau bahannya sudah rusak, tetapkan aja ke tukang servis gitu. Jadi dulu 2008 mulai bidang penelitian, meneliti tentang apa ya? Tentang nyamuk demam berdarah. Jadi dikontrol dari 2008, 2009, 2010, 2011, sekarang 2023 ya. Berarti sekitar kurang lebih 15 tahun. Jadi muncul bakat minat di penelitian, yaitu tertariknya. Pertama kali suka bongkar-bongkar, terus apa sih isi bahan ini, apa sih kegunaannya, apa sih manfaatnya. Jadi tujuannya itu tercapai ketika manfaat itu diperoleh. Kan itu penelitian, makna penelitiannya. Jadi ikuti ekskul KIR, kemudian lanjut jadi asisten lab, kemudian di kuliah lanjut di bidang fisika jurusannya. Keren banget. Jadi di fisika itu alhamdulillah lanjut di bidang penelitian juga sebagai asisten dosen. Jadi ya pengalaman penelitiannya sudah cukup lah, sudah cukup kenyang. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya buat Kak Bagus nih. Oke. Alasan kakak suka dunia penelitian tuh apa? Kan pasti ada alasannya nih. Ya pertama di dunia penelitian kan muncul bakat minat. Nah, dulu kan mulai dari SMA itu sering ngutik-ngutik bahan itu tadi. Jadi dari ngutik bahan tahu, oh ini gunanya bahan ini, oh ini gunanya bahan ini. Jadi bahan A manfaatnya B, bahan B manfaatnya C. Coba sih B sama C digabungin, kira-kira apakah memperoleh manfaat yang baru, yaitu manfaat yang D mungkin, ataukah sama pengaruhnya, yaitu memunculkan bakat minatnya dulu itu di bidang KIR atau karya ilmiah remaja. Itu munculkannya. Oh seperti itu ya pemirsa. Wow, udah ada potensi. Ya potensi. Ya kan lihat bahan yang biasa diganggurin itu, kalau di jiwa penelitian itu rasanya eman gitu. Oh kok ada bahannya nganggur, coba sih di budaya diciptakan bahan baru, atau digali sih potensinya seperti apa, atau oh ini kira-kira bisa meracuni atau memanfaatkan. Jadi bisa pilihannya menjadi racun atau menjadi madu sebagai obat. Itu kalau ngutek-ngutek ke bahan IPA. Oh berarti kakak dulu tuh suka ngerimik barang gitu ya. Ngutek-ngutek bahan. Ngutek Ya itu terima bongkar tapi nggak terima masang. Nanti kalau mau masang lagi tinggal ke tukang servis. Iya, panggilkan tukang servis.
Oke, ini kita lanjut ke pertanyaan terakhir buat Kak Bagus. Oke, Ini siap. kan Kak Bagus ini udah ngajar anak KIR selama berapa tahun? Mulai tahun 2017, 6 Wah, udah lama itu. tahun. 6 tahun, gila, udah lama banget ya. Itu pasti KIR Liga ini udah meraih prestasi yang banyak sekali. Itu kira-kira tips and trick dari kakak itu apa? Cara mengajarnya tuh gimana itu? Tips dan trik pertama ya itu tadi, buat anggota KIR itu di shock terapi, yaitu dikagetkan. Kenapa sih kagetkan? Karena diajak untuk beradaptasi. Karena dari SD menuju SMP pasti pemikirannya, pola pikirnya harus diubah. Wajib itu. Habis gitu lanjut ke judul. Yang pertama judul, baik bidang sosial maupun sains, judulnya harus menarik. Artinya boleh menggunakan singkatan, akronim, atau judul yang menggunakan fungsi. Biasanya kan judul SPOK itu sudah judul yang umum, tapi kalau di KIR harus ada alternatifnya, kreativitasnya, inovasi. Nah itu. Terus di KIR tips dan triknya itu apa ya? Tujuannya harus jelas, kemudian Bener. bermanfaat. Kenapa bermanfaat? Karena di penelitian, namanya berpenelitian. Kalau nggak penelitian ya nggak ada manfaatnya, dibuang aja bahannya. Tulisan Heeh. apa? Jadi tulisannya kalau tidak ada manfaatnya ya secara umum, kalau dilihat juri, oh ini sudah umum, pasti diabaikan. Jadi kalau dari judul sudah menarik, pasti jurinya itu bikin penasaran. Yang pertama dikagetkan, juri baca judulnya, menarik ini, ini tak gawai gitu, kasaran Surabayane. Jadi loh. makalahnya atau abstrak and extended yang kemarin ya, buat abstraknya. Jadi abstraknya itu harus menarik yang pertama. Kemudian bahasanya harus baku, logis, sistematis. Sistematis urutannya harus jelas dari latar belakang, kemudian tinjauan pustaka, kemudian metodologi penelitiannya, kemudian hasil dan bahasan sampai kesimpulannya harus runtut. Itu tips dan triknya. Kalau menuju ke poster, kemarin juaranya poster juga ya. Jadi kalau ke poster itu condongnya ke gambar. Gambarnya harus sesuai, gambarnya harus menarik. Entah tulisanmu baik, entah hasilmu paling bagus, paling kreatif, kalau gambarmu nggak sesuai dengan penelitianmu, ya buat apa? Karena poster itu dilirik aja, oh ini menarik, oh ini sesuai, pasti dimampiri oleh Bener oleh siapa? banget. Oleh juri. Oleh jurinya. Bener banget loh. Ini poster itu kayak sebagai sarana untuk menarik. Makasih loh. Iklannya ini menarik. Dikasih tips and trick dari Master KIR Liga nih ya. Itu Oke, terima kasih. beneran loh, emang bener sih kalau misalnya poster udah menarik pasti orang bakal ngeliat. Soalnya kalau misalnya posternya dari awal udah kelihatan biasa aja tuh pasti kayak no. Meskipun mungkin kalau misalnya orang jualan gitu ya, dagangannya enak atau dagangannya bagus, tapi kalau posternya udah kurang menarik ya no. Di skip aja. Oke, itu tadi pembahasan tentang penelitian bersama Kak Bagus, Kak Rofi, dan Kak Aisyah. Kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan juga share ke teman-teman kalian, biar teman-teman kalian tuh tahu berita hot terkini apa sih yang ada di SMP Negeri 53. Gen Liga Podcast, give positive impact. Dadah, see you next video.